Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai menerapkan langkah-langkah menggambar garis dan bidang. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar teknik adalah penyesuaian atau aturan-aturan yang telah disepakati bersama atau pembakuan terkait cara membuat dan membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati. Standar dalam lingkup perusahaan disebut standar perusahaan, untuk lingkup negara disebut standar nasional, kemudian untuk kepentingan kerja sama antar industri secara internasional digunakan standar internasional. Jadi itu merupakan pengertian dari standarisasi gambar teknik. Yang berikutnya itu ada fungsi dari standarisasi gambar teknik, yaitu adalah untuk memudahkan komunikasi teknis antara pembuat gambar dan pengguna gambar, serta menyeragamkan aturan terhadap cara-cara menunjukkan dan penggunaan simbol-simbol yang ada pada gambar teknik. Oke, yang berikutnya itu ada macam-macam standarisasi yang sering kita kenal. Beberapa macam standarisasi yang banyak dikenal yaitu ada meliputi yang pertama yaitu JIS, Japanese Industrial Standard. Standar industri ini berasal dari Jepang. Dan yang kedua ada DIN, Deutsche Industrie Normen. Standarisasi ini digunakan oleh negara Jerman. Dan ANSI, American National Standard Institute. Standar ini digunakan oleh Amerika. Dan SNI, Standar Nasional Indonesia, ini pastinya digunakan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan yang terakhir ada standar ISO, International Organization for Standardization. Jadi kelima ini merupakan standarisasi yang sering kita kenal atau umumnya yang sering kita ketahui. Yang berikutnya itu ada standar kertas dan ukurannya. Standar jika kita mengacu pada gambar yang ada di sini, standar ukuran kertas internasional terutama standar ISO, International Organization for Standardization, yang umum dipakai dalam gambar teknik adalah ukuran kertas seri A. Jadi jika kita melihat pada gambar video yang berada di video ini, itu ada garis-garis putus, itu merupakan bagian garis pemisah antara kertas ukuran A1, A2, dan A3, A4, dan seterusnya. Jadi dasar ukuran kertas ISO adalah A0 yang luasnya setara dengan 1 mm kuadrat, dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 dikali 1189 mm. Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi misalnya ukuran kertas A1 adalah setengah dari ukuran kertas A0, yang mana setengahnya itu sudah saya beri garis tanda merah pada video ini. Ukuran kertas A2 adalah setengah dari ukuran kertas A1, dan demikian seterusnya. Jadi yang berikutnya itu ada ukuran-ukuran standar kertas ISO seri A. Jadi yang pertama ada nomor, itu ada 1 hingga nomor 13, dan ada ukuran kertas dimulai dari 4A0 hingga A10, dan ukuran kertasnya itu jika mengacu pada milimeter, ada lembar dan panjang. Jika mengacu pada ukuran kertas dalam inci juga sudah tertera. Jadi pada umumnya kertas yang sering kita gunakan atau sering yang beredar yaitu biasanya sering digunakan ukuran dari kertas A0, A1, A2, A3 hingga A4. Berikutnya adalah pembuatan garis tepi. Pada gambar yang mengacu standarisasi gambar teknik, ketika melakukan penggambaran pada sebuah kertas, Anda harus mempunyai yang namanya batas wilayah kerja gambar, yang mana dibatasi dengan garis tepi. Jadi gambar yang di atas ini merupakan standarisasi dari ISO
5457 tahun 1999. Dengan demikian, ketika gambar tersebut dikumpulkan atau dijilid, gambar yang dibuat tidak akan tertutup. Jadi itu maksud dari pembuatan garis tepi. Ketika Anda ingin menjilid kertas Anda, jadi kertas Anda tidak akan tertutup dengan jilidannya. Jadi untuk gambar yang di bawah ini merupakan ukuran kertas yang mana memiliki batas margin yang sudah memiliki standar. Jadi jika kita mempunyai kertas ukuran A4, sisi kiri dan sisi atas, sisi kanan, sisi bawah sudah memiliki standar yang sudah tetap, yang sudah ditetapkan oleh standar ISO, standar internasionalnya. Yang berikutnya itu, nah ini merupakan contoh penggambaran garis tepi. Jadi ada garis tepi atas, garis tepi kiri, garis tepi kanan, dan garis tepi bawah. Jadi yang lebih banyak untuk mendapatkan space garis tepi yaitu biasanya berada pada garis tepi kiri. Oke, sekian video penjelasan mengenai langkah-langkah menggambar garis dan bidang bagian 1, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.